Selamat datang dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran kali ini, yaitu takut akan Tuhan, pertama-tama saya undang kita untuk berdoa bersama-sama. Doa mulai. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kasih anugerah dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Walaupun kami tidak bisa bertatap muka pada saat ini dengan seluruh anak-anak didik kami. Namun Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa ada hidup dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau belajar tentang takut akan Tuhan. Ajarlah kami agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Salam. Yang penting dan sekaligus merupakan aspek aplikasi dari orang yang dewasa secara rohani, menurut iman Kristen, adalah takut akan Tuhan. Perintah untuk takut akan Tuhan meliputi berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Mari kita cermati beberapa hal yang patut kita pahami dan kita perhatikan. Pertama, kenapa kita harus takut akan Tuhan? Karena satu, Allah itu kudus. Kudus dalam arti suci, berarti sama sekali tidak tercemar, tidak najis, dan tidak kotor. Takut akan Tuhan adalah kesadaran akan kekudusan dan keadilan dan kebenarannya. Kalau kita membaca dari Amsal pasal 2 ayat 5 mengatakan demikian. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Takut akan Tuhan meliputi kesadaran bahwa Dialah Allah yang tidak berkenan atas segala jenis perbuatan dosa. Dan karena itu Ia berkuasa untuk menghukum siapapun yang melanggar hukum Allah. Kedua, kita takut akan Allah atau Tuhan karena Allah layak dihormati. Takut akan Tuhan berarti memandang Dia dengan penuh kagum, menghormati kekudusannya, serta menganggungkannya sebagai Allah yang memiliki kemuliaan dan kuasa di atas segala-galanya. Ketika bangsa Israel melihat Allah menyatakan dirinya melalui guru dan kilat di Gunung Sinai, gemeteran mereka dalam ketakutan, sehingga mereka memohon kepada Musa untuk berbicara kepada mereka dan bukan Allah itu sendiri. Peristiwa ini menjadikan contoh bahwa ketika itu bangsa Israel merasakan dirinya kecil di hadapan Allah, tidak berarti apa-apa, dan karena itu mereka mengakui dengan penuh hormat kuasa dan kebesaran Allah. Sikap hormat kepada Allah sebagai bagian dari sikap takut akan Tuhan semestinya menjadi bagian dari sikap hidup Kristiani. Keakraban yang Tuhan Yesus inginkan terjalin antara kita dengan Allah Bapa tidak menafikan sikap hormat. Bukankah itu yang dikehendaki oleh Allah dalam perintah ketiga dari dasar titah? Dalam kenyataan hidup sehari-hari, ada orang-orang yang menyebut-nyebut Tuhan dengan begitu gampang, bahkan terkesan hanya karena latah atau ikut-ikutan. Misalnya ketika seseorang kaget serta merta keluar ucapan dari mulutnya, "Oh Tuhan," atau "darah Yesus," dan sebagainya. Kalau kita baca dalam Keluaran ayat 20, pasal 20 ayat 18 dan 19, Allah memiliki kemuliaan dan kuasa atas segala-galanya. Ketiga, Allah memiliki kuasa. Allah memiliki kuasa. Takut akan Tuhan menjadikan orang percaya menaruh iman dan kepercayaannya
untuk beroleh selamat hanya dari Dia. Misalnya setelah bangsa Israel menyeberang Laut Merah di atas tanah kering dan menyaksikan tindakan Tuhan atas bala tentara Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepadanya. Lihat Keluaran pasal 14 ayat 31. Dengan kata lain, dalam peristiwa ini, sikap takut akan Tuhan itu membangkitkan di dalam diri umat Allah pengharapan serta kepercayaan yang kokoh kepada Allah. Keempat, kenapa kita harus takut kepada Tuhan? Karena Dia adalah awal dari pengetahuan. Kita asal mengatakan pengetahuan dengan sikap takut akan Allah dalam Asal pasal 1 ayat 7. Yang dimaksudkan oleh kitab Amsal dengan pengetahuan adalah pemahaman manusia dalam menyikapi hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Tanpa pemahaman itu, maka manusia tidak mungkin hidup benar. Pemahaman itu tersebut hanya mungkin terjadi apabila pertama-tama manusia mau menundukkan diri di hadapan yang maha mengetahui. Apa yang harus dilakukan di tengah-tengah dunia harus didasarkan pada apa yang Allah kehendaki. Dengan demikian, takut akan Allah adalah sikap mau tunduk pada ketetapan dan kehendak Allah. Hal inilah yang menjadi sumber dari segala pengetahuan manusia untuk mengelola dirinya dan kehidupannya. Kalau kita baca Roma pasal 12 ayat 2 berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Perbedaan yang dimaksud tentu bukanlah sekedar penampilan. Sebaliknya, kita justru dituntut untuk menjadi orang yang diperkenankan Allah dan yang sempurna. Sebagai sesuatunya cipta Allah yang diberikan akal budi, kita dimungkinkan untuk menggunakan akal budi itu agar selalu memiliki kehendak untuk berbuat yang baik bagi Allah. Surat Rasul Paulus pada jemaat di Kolose yang tercatat pada Kolose pasal 3, khususnya ayat 5-9, menyebutkan bahwa perilaku dunia seperti percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dusta, sebagai hal yang harus dibuang, dimatikan, ditiadakan karena mendatangkan murka Allah. Semua ini menggambarkan perbuatan orang yang tidak takut akan Tuhan. Sebaliknya, kita dituntut untuk mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, dan kasih. Pernyataan besar kini, bagaimana kita bisa menjadi orang yang takut akan Tuhan? Model paling sempurna yang bisa kita ikuti atau teladani adalah Yesus Kristus. Dalam Kolose pasal 6 ayat 7 menyatakan bahwa hidup kita harus tetap berada di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan dibangun oleh Dia. Yesus dalam menunjukkan belas kasihan dan kemurahan kepada orang-orang yang ditemuinya, termasuk janda miskin, para pemungut cukai, dan orang berdosa lainnya. Kepedulian kelemahan lembutan yang Yesus tujukan tidak berhenti pada janji, tetapi selalu diwujudkan dengan tindakan nyata, sampai orang itu menyadari bahwa Allah sesungguhnya mengasihinya dan meneladani Yesus mewujudkan sikap hidup takut akan Tuhan. Kita mengajak orang lain untuk juga hidup takut akan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa alasan-alasan untuk takut pada Tuhan bersumber pada pengertian di atas yang dapat disingkat sebagai berikut.
Kesimpulan, kita harus takut akan Tuhan karena kuasanya yang besar selalu menciptakan segala sesuatu dan segala bangsa. Mazmur pasal 33 ayat 6 dan 9. Kedua, kuasanya yang dahsyat itu terus menopang unsur-unsur ciptaan, termasuk kita. Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai 20. Markus pasal 4 ayat 39 sampai 41. Ketiga, kita menyadari kekudusannya dalam Wahyu pasal 15 ayat 4. Keempat, kesadaran akan kemuliaannya Matius pasal 17 ayat 1 dan 8. Kelima, berkat-berkat yang terus kita terima dari Dia, khususnya pengampunan dosa dalam Mazmur pasal 130 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Maka kali ini saya mengajak semua anak-anakku untuk membuat tugas. Yaitu satu, rangkum tentang penjelasan di atas tentang takut akan Tuhan. Kedua, tuliskan contoh-contoh sikap takut akan Tuhan yang pernah Anda lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, tuliskan contoh-contoh sikap takut akan Tuhan yang pernah Anda lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih.